Ini episode yang dari kemarin gua tungguin. Kemarin ngapain aja tuh? Oke, langsung kita bahas aja. 飛び出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Ultraman Arc episode 8 udah keluar, jadi saatnya gua bahas. Kemarin episode 8 kemana bang? Kok nggak dibahas? Gua males ngebahasnya. Bukan episode yang jelek sih, itu episode yang menghibur. Kocaknya dapat banget lah. Bohong kalau bilang episode itu nggak menghibur. Atau mungkin masalah hidupnya terlalu berat kali. Tapi kenapa gua nggak bahas? Secara cerita itu biasa banget. Dalam hati gua bilang, ya lagi-lagi filler. Ya memang bukan berturut-turut dari episode 4 sampai sekarang filler, tapi secara cerita kan nggak penting-penting banget ya. Ceritanya cuma muter-muter di kehidupan sehari-hari aja. Kalaupun konflik tentang Digelos, parasit Ozzy nggak sampai disinggung, ya setidaknya kasih episode yang penting gitu. Misalnya tentang skip cabang lain, apakah ada konspirasi-konspirasi, kasih episode kayak gitulah. Meskipun itu bukan konflik utama, tapi itulah cerita pendukung yang paling pas. Kayak misalnya di Ultraman Z, di Ultraman Blazar, kan banyak banget disinggung tentang markasnya. Di Z itu detail banget disinggungnya. Blazar juga nggak kalah detail, ya karena termasuk konflik utama juga sih. Konspirasi markasnya itu kan masih berhubungan banget dengan masalah dari V99 ya. Jadi ya bukan sekedar penting tapi canon. Di Ultraman Arc ini parah banget. Episode 2 aja udah dikasih filler. Makanya waktu episode 8 tayang, gua langsung males bahasnya. Udahlah jangan dibahas. Nah, episode 9 ini gue suka karena ada konspirasi dari tim skip yang lain. Itu bumbu penyedapnya. Oke, kita bahas dikit lah. Seperti biasa, cerita secara garis besarnya dan juga tanggapan gue. Episode kali ini lagi-lagi berfokus kepada Rin. Setelah sebelumnya ada episode 5, kali ini fokus ke dia lagi. Nggak apa-apa, gue suka kok. Siapa yang nggak suka lihat Rin coba? Di awal episode kita diperlihatkan ada Neronga yang lagi mengamuk. Terus akhirnya bisa dibuat mati dengan strategi dari Rin. Di sini Rin ketemu sama kenalan lamanya namanya Satoru, yang singkat cerita dialah orang yang menjadi inspirasi dari Rin untuk masuk ke dalam skip. Nah, sebenarnya di sini Rin dapat misi rahasia untuk menyelidiki Satoru, yang dimana dia dicurigai sebagai orang yang mencuri sampel para kaiju. Sepanjang episode kita juga dikasih lihat flashback-flashbacknya Rin, yang tentu aja ini drama banget. Udah berasa kayak nonton J-drama ini. Nah, di saat berbicara dengan Satoru ini kelihatan baik banget. Dia ingin memanfaatkan kekuatan kaiju untuk menciptakan dunia yang damai. Sampai-sampai di sini Yuma jadi bilang tuh, nggak perlu curigai dia lagi lah. Tapi Rinnya nggak setuju ya. Dia pun akhirnya mencoba lagi tuh. Sampai akhirnya ada satu momen di mana akhirnya Rin tahu kalau Satoru berbohong. Pokoknya kalau Satoru ngomong sampai ngangkat tangannya, itu pasti bohong. Di sini Rin galau parah lah. Karena kayaknya bukan sekedar inspirasi aja ya. Dia juga suka sama Satoru tuh. Karena waktu Satoru bilang menikah, itu dia kayak cemburu gitu. Nah, akhirnya Rin pun menjebak orang tadi. Pura-pura bakal ngebantu ngambilin sel kaiju. Tahu-taunya ditangkap gitu. Sayangnya di saat itu Neronga kebangun. Ternyata Nerongganya belum mati. Dan lebih parahnya lagi muncullah Pagos. Di sini Satoru ingin kabur, tapi untungnya Rin mengejar. Yuma juga berubah menjadi Ultraman Arc untuk melawan dua kaiju yang lagi berantem, yaitu Neronga dan juga Pagos. Sampai akhirnya dia harus menggunakan Solis Armor dan mengakhiri pertarungan dengan menggunakan Ace Sword. Di akhir episode di sini Rin nangis. Iya, jelas Rin nangis lah, karena orang yang menjadi inspirasi bagi dia malah jadi pengkhianat kayak gini. Tapi nggak apa-apa Rin, jangan nangis. Mending sama aku aja, karena aku tidak akan mengkhianatimu. Aku tulus kok. Anjir lah, yang gue nangis coy. Emang kampret Satoru. Tapi penasaran juga sih endingnya. Dia nggak ditangkap tuh. Pergi gitu doang tuh. Dari geri-gerinya dia bohong lagi sama Rin. Oke, tadi itu ceritanya secara garis besar. Tanggapan gue gimana? Ya, gue suka dengan episode ini. Selain dramanya yang dapet banget, serius ini kayak nonton drama loh, bukan nonton Ultraman lagi. Terus gue juga suka di sini efek-efek putihnya itu udah nggak terlalu kelihatan, atau bahkan kayaknya nggak ada ya. Kenapa dari kemarin-kemarin nggak dihilangin tuh? Kenapa baru sekarang? Hey, apa emang sengaja gitu semakin lama semakin hilang? Atau baru sadar aja? Kalau penonton banyak yang nggak suka, terus akhirnya disuruh ngedit lagi tuh color gradingnya gimana. Terus secara cerita ini juga bagus. Seperti yang gue bilang di awal tadi, gue bosan sama Ultraman Arc yang ceritanya itu biasa banget, cuma muter-muter di kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini baru mereka menyinggung tentang skip sebelah, karena skip ini kan ada banyak ya, dan kali ini disinggung tuh yang lainnya. Ada konspirasinya, itu baru bagus. Jadi tidak membosankan, dan tentunya menjadi episode yang sangat-sangat mendukung untuk melanjutkan konflik dari Digelos, Monogelos, maupun parasit Ozzy. Terus berantem di episode kali ini juga bagus. Gue suka banget dengan angle-angle kameranya. Ada shootnya yang sejajar sama bangunan-bangunan, ada yang dari bawah, terus ada juga yang dari atas.
markas. Jadi secara sinematografi pun nggak ngebosenin, tidak monoton lah. Dan nggak cuma shoot berantemnya aja gitu. Untuk bagian kaiju only-nya juga bagus. Cuma yang gue sayangkan di sini kenapa dari markas nggak sampai turun tangan gitu. Padahal sebelumnya waktu masalah Home Guard, pihak markasnya sampai turun tangan. Tapi kenapa kali ini nggak sampai turun tangan? Nah itu menurut gue agak kurang. Bahkan anehnya lagi, ya Satoru-nya nggak ditangkap tuh. Koreksi gue kalau salah ya. Tapi seingat gue dia emang nggak ditangkap. Pergi gitu doang tuh. Tapi intinya episode kali ini adalah episode yang bagus dan gua suka. Penantian panjang sampai akhirnya gua bilang, ini episode yang gua pengen. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini, Ultraman Arc episode 9. Ya, emang nggak terasa udah episode 9 aja. Udah mendekati akhir dari core pertama. Dan karena itu juga gue kemarin sempat kecewa. Kenapa episodenya Arc cuma gini-gini doang? Ceritanya bener-bener biasa, tidak masuk ke konflik utama. Cerita-cerita untuk memperdalam tim tempurnya aja nggak ada. Cuma muter-muter di kehidupan sehari-hari. Termasuk untuk debut formnya juga. Jadi ya memang sangat-sangat disayangkan. Episode 1 canon, ceritanya nyambung sama konflik utama jelas ya. Episode kedua malah filler, episode ketiga balik lagi canon dan ceritanya nyambung, tapi selanjutnya bener-bener biasa aja. Dari episode 4 sampai episode 8 ada 6 episode berarti yang ceritanya biasa-biasa aja. Hey, ini kenapa kayak gini? Jangan sampai lah Arc ini jadi Taiga kedua gitu, yang seriesnya dibenci sama banyak orang. Sejauh ini udah banyak yang kritik tuh, apalagi episode 2 ya rame banget tuh. Jadi semoga tidak menjadi Taiga 2.0. Positive thinking aja dulu. Untuk core pertama ini dikhususkan untuk pendalaman karakter aja, ataupun untuk debut form reguler, cuma sekedar perkenalan aja dulu. Nanti di core kedua baru digas tuh. Sampai mabuk kita dikasih Digelos, Monogelos, atau nanti ada Trigelos, dikasih Blazer comeback, terus Parasit Ozi-nya juga nongol lagi. Ya, positive thinking aja dulu. Karena kalau ceritanya dibuat kayak core pertama lagi, ya siap-siap aja dicap sama dengan Taiga. Untuk karakter utama, ya masih oke lah di sini ya. Ada beberapa episode yang pendalaman karakter dia bagus, tapi masih kalah sama Rin. Ini gue ngomong netral ya, bukan sebagai cowok yang suka lihat cewek cantik, bukan. Tapi kalau lihat dari karakternya dan juga cerita untuk dia, menurut gue Rin jauh lebih menarik. Dan ada satu lagi yang potensial, yaitu untuk Shu Ishido. Dia juga potensial banget nih, apalagi sebenarnya dia dari markas. Cuma sekarang lagi bertugas di skip doang. Nah ini juga berpotensi menarik nih. Kita tunggu aja lah nanti ya. Semoga tidak menjadi Taiga 2.0 lah. Oke, segini aja video kali ini. Gimana tanggapan kalian untuk episode kali ini? Ataupun tentang Arc sejauh ini? Ya silahkan aja komentar di bawah. Kita close videonya seperti biasa. Sebelum gua close videonya, mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak ada baca tipe lagi? Ya, karena gua ingin memfokuskan komentar-komentar kalian untuk dijadikan video short saja. 80% pembahasan kan dari komentar kalian juga. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan aja. Kalau gua notice atau pertanyaannya menarik, belum pernah dibahas sebelumnya di shorts, tentunya gua bakal jawab pertanyaan itu. Pakai juga hashtag baca tipelnya. Ya terserah kalian sih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gua prayogarizky65 atau silahkan cek deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next time.